Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya tadi terpaksa meninggalkan terus masuk untuk wudhu kembali, lalu sholat maghrib. Saya waktu pulang dari Jakarta dengan naik pesawat di Jakarta perlu untuk mengikuti akad cucu saya. Tiba-tiba di pesawat ada orang mengambil tasnya, kopernya tanpa pamit, tanpa apa, langsung saya di bawahnya, sehingga koper saya jatuh menjadi tangan saya cuil di sini, sehingga berdarah. Alhamdulillah sudah dirawat di pesawat, dirawat sampai turun, sudah diturun, diberi obat oleh anak saya, dan obat itu ya memang mantap, tapi tidak boleh kena air. Kalau kena air, tempatnya di sini, wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa di sini. Jadi terpaksa sholat hormat waktu. Mulai malam Ahad yang lalu, maghrib isya, sampai baru malam Jumat yang lalu itu mulai bisa sholat. Jadi saya punya tanggungan i'adah. I'adah itu karena umpama saya ini normal, artinya wudhu biasa itu tidak cepat batal. Cukup wudhu biasa itu sholat berulang kali ya. Tapi karena saya ini punya juga penyakit ahli apa? Ahli kentut. Jadi saya kalau wudhu istibahah di fardhu sholat. Tapi untuk sholat fardu cukup dipakai cuma satu kali. Jadi kalau habis sholat biasa di sini tadi mau sholat lagi untuk sholat i'adah, mengulang yang dihormati itu, ya harus wudhu lagi, wudhunya di sana. Kalau nunggu sampai selesai ya tidak cepat mengajar saya ya. Itu saya minta maaf, dan juga mudah-mudahan pengajian dan barokah Fatihah tadi lekas menyembuhkan ini ya, sampai kembali normal seperti biasa. Tadi saya ke dokter, diberi obat minum yang lebih untuk cepat mengeringkan. Itulah, saya kira kita lanjutkan sekarang pelajaran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 89, ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bal huwa artinya bal hadal Quran, sebaliknya Al-Quran ini adalah
adalah berkata tentang kebenaranmu Muhammad. Bal huwa ayatun bayyinatun, artinya bahkan Al-Quran ini atau sebaliknya, kan ini asalnya diingkari oleh mereka, dikatakan bahwa itu adalah bukan itu tulisan Nabi Muhammad itu sendiri, itu mencontoh kitab-kitab yang lalu begitu. Padahal Nabi tempo hari sudah diterangkan adalah ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kemudian dilanjutkan oleh ayat ini, bal huwa ayatun bayyinatun. Sebaliknya Muhammad, Quran itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebenaran Nabi Muhammad. Fi suduril ladzina utul ilma, di hati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti, yaitu para ulama. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah juhud menentang bi ayatina terhadap ayat kami, illa zalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Di dalam tafsir Al-Muyassar itu diterangkan wa ma yukadzibu bihadzal Qur'an, artinya dan tidak akan membohongkan Quran ini illa zalim al-fajir, kecuali orang zalim yang menyimpang, al-mutajawizil had, yang melampaui batas, fi syarri wal fasad, dalam kerusakan, dalam kejahatan dan kerusakan, wal mukabarah wal inat, dan orang yang sombong dan hatinya kaku, tidak mau menerima kebenaran. Wa qalu, dan berkatalah mereka yang dimaksud orang kafir Mekah, laula unzila alaihi ayatun min rabbih, mengapa kok tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ayat-ayat min rabbih, dari Tuhannya. Yang dimaksud dengan ayat-ayat itu adalah mukjizat-mukjizat seperti yang mereka dengar dulu diberikan kepada nabi-nabi yang lalu, seperti tongkatnya Nabi Musa yang dibuat mukul lautannya pecah, ya, seperti juga untanya Nabi Soleh, seperti juga Allah menurunkan yaitu Maidah, tempat makan, sajian Nabi Isa, dan masih banyak lagi. Kok tidak itu aja yang diturunkan? Itu begitu mereka mengatakan. Waqalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Lalu Nabi Muhammad disuruh menjawab. Jawabannya baik sekali, singkat. Bul, katakan Muhammad, innamal ayatu,
ayat-ayat yang diminta oleh mereka itu, innama itu hanyalah indallah, adalah ada pada Allah. Menurut apa kata Allah, kalau Allah menghendaki begitu tentu diturunkan. Kalau Allah tidak menghendaki begitu, ya tentu tidak. Wa innama, dan hanyalah aku ini nadhirun, seorang yang memberi peringatan, mentakut-takuti kamu semua, mubin, yang jelas. Aku ini nadhir yang jelas. Orang yang menakut-nakuti orang jangan sampai masuk neraka. Jadi kalau nadhir menakut-nakuti orang kafir karena mereka akan masuk neraka. Baru basyir itu yang memberi kabar gembira kepada orang yang mukmin. Itu namanya basyir, memberi kabar bahwa orang mukmin ini besok akan masuk surga. Itu nabinya diberi gelar basyir. Kalau untuk memberi peringatan, siksa, itu disebut nadhir. Nadhirun wa basyir, ya. Nabi itu nadhir dan basyir. Wa innama ana nadhirun mubin. Aku ini hanyalah seorang nadhir yang jelas. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka kafir Mekah, anna, bahwa kami Allah itu anzalna alaika, telah menurunkan alaika kepadamu Muhammad al-kitab, akan kitab yakni kitab Quran yang dimaksud, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam kitab tersebut, la rahmatan, pastilah merupakan rahmat, belas kasih Allah, wa dzikra, dan menjadi pitutur, menjadi peringatan liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Di dalam tafsir itu diterangkan bahwa kitab Al-Quran itu saja sesungguhnya sudah cukup menjadi mukjizat, dan itu sudah membahnya semua mukjizat. Kalau mukjizat-mukjizat yang dulu itu kan tinggal ceritanya, seperti tongkatnya Nabi Musa. Sekarang kita kan tidak tahu. Ya ada ditinggalkan, tapi tidak seluruh manusia sedunia tidak tahu. Itu tongkatnya Nabi Musa memang ada, yaitu di salah satu salah satu tempat di Turki sana, di museum Turki. Di sana ada tongkat Nabi Musa, kecil dan panjang begitu. Alhamdulillah saya sudah ikut menyaksikan. Tapi kan yang ke sana, masa orang seluruh dunia akan bisa ke sana? Itu Asra Musa, ya. Kemudian dulu kan zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa kan ada yang minta supaya diturunkan hidangan dari langit. Ya karena dimintakan betul turun itu hidangan dari langit, ya. Orang Bani Israel semua makan di sini. Lah kok tidak begitu aja diturunkan? Nah itu kan tinggal ceritanya sekarang. Hidangannya itu sudah tidak ada, di museum pun tidak ada. Cuma ceritanya di Quran, ceritanya di kitab-kitab suci. Tapi kalau Al-Quran sejak diturunkan sampai sekarang, sampai kiamat nanti,
Bahkan sampai di akhirat Quran itu tetap ada dan dibaca oleh semua orang. Dan ahli-ahli bahasa di tanah Arab ya sendiri sampai di mana-mana ditantang oleh Al-Quran ini. Coba kalau kamu tidak percaya, bikinlah 3 ayat saja. 3 ayat itu 1 surat paling sedikit. Surat apa yang paling sedikit? Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbikal har inna syani'aka huwal abtar. Coba 3 bikin. Mulai dulu sampai sekarang tak ada orang yang bisa membuat. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya menentang itu lalu mau tunduk sampai imannya. Ini Al-Quran mukjizat yang luar biasa. Kemudian selain sebagai mukjizat, Al-Quran itu sebagai rahmah dan sebagai peringatan. Bahkan bukan itu saja, di ayat-ayat lain menjadi syifa. Ya, syifaun lima fis sudur. Apa itu namanya? Obatnya hati. Bahkan juga untuk obat-obat penyakit biasa itu. Ada yang telah disusun itu. Ini juga asalnya dari seorang, saya lupa namanya, Imam Asy'ari kalau tidak salah. Ya, Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu anaknya sakit. Anaknya sakit, dia terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya puasa, ya sembahyang malam. Akhirnya ketemu Rasulullah. Ada apa Syari kamu? Ya, anak saya ini sakit, tidak sembuh-sembuh. Saya obati kesana kemari, minta sana kemari untuk dokter lah cara sekarang, tidak sembuh-sembuh ya. Lalu hanya diginikan Rasulullah, aina anta min ayati syifa, ya. Di mana kamu hubungannya dengan ayat syifa, ayat-ayat syifa, ayat-ayat obat di Quran itu? Lalu Imam Asy'ari, Imam Sya'rani lalu terbangun. Terus ingat dia, dicari ayat-ayat syifa itu. Ketemu 6. Artinya yang ada lafal syifanya itu ketemu 6. Ditulis oleh beliau. Ditulis, kemudian dibaca, dimasukkan dalam air, diambil, ya pokoknya tawassul dengan itu. Kemudian digosokkan ke anaknya itu, disuruh minum anaknya. Kontan sembuh. Kan zaman semua kan apa ayat syifa itu? Apal ya? Ya, iya. 1. Apa mulai? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fis sudur. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa' wa idza maridtu fa huwa yashfin fihi shifaa'un linnas. Nah, jadi kita kalau sakit ya baca itu aja berulang-ulang terus. Ya kalau perlu masukkan dalam air, airnya diminum. Tapi jangan dibuat dukun loh ya. Saya sendiri ini tidak dukun. Kadang-kadang itu ada orang datang bawa botol, kenapa? Saudara saya sakit begini-begini, mohon. Sudah saya bacakan Fatihah, terus saya bacakan ayat syifa itu tak sepuluh. Ya nanti kalau tidak sembuh kembali ya dia pulang. Sembuh. Buktinya tidak kembali.
Alhamdulillah. Tapi jangan minta di sini loh ya. Jangan minta di sini. Kalau minta di Singosari. Siapa yang sudah punya mencatat Hayatus Syifa? Sudah? Ya, alhamdulillah. Sudah semua? Loh, dari mana dulu? Oh, dari saya ya, Masya Allah. Saya ini pelupa betul. Ya. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard. Qul katakan Muhammad, kafa cukuplah billahi dengan Allah saja, baini wa bainakum antara aku wa bainakum dan antara kamu semua, cukup Allah syahidan jadi saksi. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah itu maha mengetahui apa yang di semua langit dan bumi. Jadi cukup sudah, syahidnya Allah saja. Andai kata katanya, orang seluruh dunia ini tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu jadi Nabi, umpama, dan sekaligus jadi Rasul, tidak masalah. Allah yang menyaksikan, cukup. Allah mau memasukkan seluruh manusia di dunia ini, masukkan neraka semua, ya bisa. Ya, tidak sulit. Tapi Allah tidak begitu dalam kenyataannya. Allah banyak memberi rahmatnya. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Walladzina dan orang-orang amanu yang percaya bil batili dengan perkara yang batal. Wa kafaru billahi dan kufur kepada Allah. Ulaika humul khasirun. Ini Nabi Muhammad disuruh oleh Allah mengatakan begitu. Qul kafa, dia di tafsir lainnya, Qul katakan Muhammad lahum kepada mereka orang-orang kafir, kafa ayyakunallahu syahidan ala sidqi, cukuplah Allah itu menjadi saksi bagi kebenaranku. Yasyhaduni bi anni rasuluh, menyaksikan kepada, menjadi saksi kepadaku, bi anni rasuluh, bahwa aku ini adalah utusannya. Wa amal kafiruna birrahman al abidun al authan. Adapun orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Ar-Rahman dan penyembah berhala, fahumul ashqiya al khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang celaka, al-khasirun yang merugi. Kenapa? Li'annahum khasiru akhiratahum wa sa'adatahum. Karena mereka itu rugi akhiratnya dan rugi akan kebahagiaannya. Dzalika nihayatul khusran. Karena mereka demikian itu adalah kerugian yang sangat, puncak kerugian. Kenapa? Ya mereka karena dirahmati Allah cuma sebentar di dunia ini. Cobalah kita pikir di dunia ini cuma berapa sih kalau diukur dengan akhirat? Sebentar. Habis itu tinggal semua. Ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahanlah kita ini diberi nikmat walaupun banyak ya, tapi yang kita rasakan cuma sedikit. Di satu contoh ya, orang yang diberi motor yang bagus, yang harganya miliaran itu, kira-kira umurnya di dunia ini ya panjang mana dia sama motornya?
Hah? Panjang motornya, beli rumah yang luar biasa itu kira-kira panjang mana itu sama? Rugi sekali. Sekarang orang yang terkaya di seluruh dunia ini di Asia Tenggara termasuk siapa? Rizal Bakri. Ya, luar biasa. Itu aja kemarin menantu itu berapa triliun itu. Satu kali itu. Wah, luar biasa. Tapi sekarang umurnya sudah berapa? Kira-kira sampai 100 tahun lagi. Iya. Tidak mengapa diberi dunia yang begitu hebat seperti Nabi Sulaiman itu, tapi karena tidak akan dibawa ini. Jadi waktu carinya itu yang betul, kemudian memeliharanya yang betul, kegunaannya yang betul. Jadi seperti orang-orang yang walaupun apalagi yang banyak yang telah urun bikin masjid ini, atau yang sedikit-sedikit bikin masjid ini kan orangnya sudah meninggal banyak. Nah ini kan terus jari ya, artinya terus mengalir. Nah kalau begitu tidak apa-apa, silakan kaya. Tapi kalau kaya untuk dirasakan sendiri di dunia sebentar, rugi sekali. Dikatakan yaitu nihayatul khusran, ya. Wasta'jilunaka bil azab laula ajalun musamma laja'ahumul azab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Wasta'jilunaka, dan mereka minta dipercepat kepadamu Muhammad bil azabi, dengan siksa. Aneh, saking tidak percayanya bernabi Muhammad. Kalau memang betul kamu Muhammad seorang Rasul, coba datangkan siksaan sekarang. Itu kan orang yang akalnya rusak. Mestinya kalau kamu betul Muhammad, gitu ya, mintakan pada Allah supaya saya percaya kepada. Mestinya kan begitu. Aneh. Kalau kamu betul, datangkan siksa sekarang. Menentang. Yasta'jilunaka bil azab laula ajalun musamma, sekiranya tidak ada ajal, batas musamma yang ditentukan oleh Allah, batas yang sudah dinamakan, artinya ditentukan oleh Allah. Laja'ahumul azab, pasti datang kepada mereka azab, siksa. Wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun, dan pasti sungguh siksa tadi datang kepada mereka secara mendadak, mengagetkan. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak merasa, tidak tahu. Jadi kalau memang Allah mengendaki, ya bisa aja, tapi oleh Allah kan sudah ditentukan batas-batasnya. Itu yang dimaksud adalah apa? Kiamat, ya. Kiamat kubro. Karena kiamat yang subro ya sudah ditentukan oleh Allah. Ini masing-masing ada ketentuannya, ya. Tidak tahu saya sama sampean Pak Haji Syahid itu duluan mana kira-kira. Lah Pak Haji Syahid masih seger begini ya. Ini almarhum Luqman ya, sudah berangkat duluan, ya. Tidak tahu. Saya sama kira-kira dulu mana kira-kira. Mudah-mudahan saya belakangan, ya. Karena urusan ini saya mengalah saja, ya. Mari silakan sampai dulu. Ya. Ya begitulah. Sampai di sini. Wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa makhtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.